Halo kawan, selamat datang di Thread Historical Movie. Di dalam thread kali ini, kita akan membahas dan bercerita tentang film-film yang memiliki latar sejarah. Sebelum kita mulai, boleh dikasih like dan subscribe-nya dulu ya. Film pertama yang akan kita ceritakan dalam thread baru ini adalah All Quiet on the Western Front yang dirilis pada tahun 2022 ini. Sebelumnya, film dengan judul yang sama juga sudah pernah dirilis sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1930 dan tahun 1979. Film ini berdasarkan pada novel yang berjudul Im Westes nichts Neues yang bermakna tidak ada yang baru di barat, karya Erich Maria Remarque yang diterbitkan dalam bahasa Jerman pada tahun 1929. Latar cerita yang diambil adalah masa Perang Dunia Pertama yang terjadi pada tahun 1914 sampai 1918 yang terjadi antara Triple Alliance melawan Triple Entente. Sudut pandang dalam film ini berada pada sisi tentara Jerman yang sedang berperang menghadapi pasukan Prancis di daerah pendudukan yang dikuasai oleh Jerman. Film ini diawali dengan adegan seorang tentara Jerman yang bernama Heinrich tengah berlindung di dalam parit pertahanan di saat pertempuran dengan pasukan musuh terjadi. Lalu salah seorang tentara lainnya memberi perintah kepada Heinrich untuk segera naik keluar dari parit untuk menyerang posisi lawan. Setelah berlari dan melihat musuh, Heinrich lalu menembak beberapa kali dari senapannya. Namun tidak lama kemudian, Heinrich mengeluarkan skop militer yang juga bisa digunakan sebagai kapak dan bersiap untuk pertarungan jarak dekat. Setelah berhasil melumpuhkan seorang tentara musuh, diperkirakan Heinrich pun ikut gugur dalam peristiwa tersebut. Scene berpindah pada tumpukan jasad tentara Jerman yang telah gugur, lalu dipindahkan untuk segera dimakamkan secara massal. Namun sebelumnya, seragam dan atribut militer dilepaskan terlebih dahulu. Seragam yang sudah diambil dari jasad-jasad tersebut lalu dicuci dan dijahit ulang agar dapat dipakai kembali oleh tentara yang baru direkrut. Selanjutnya terlihat seorang remaja bernama Paul Baumer sedang menaiki sepeda dan sudah ditunggu oleh 3 temannya, Albert Krupp, Franz Müller, dan Ludwig Behm. Mereka semua akan mendaftar menjadi tentara Kekaisaran Jerman. Namun sepertinya Paul tidak mendapatkan izin dari orang tuanya. Setelah itu, agar dapat berangkat ke medan tempur, Paul menandatangani sendiri surat pernyataan atas nama ayahnya. Setelah itu, Paul dan teman-temannya berbaris menerima pembagian seragam tentara. Namun, Paul mengira bahwa seragam itu adalah milik orang lain, karena terdapat tag nama Heinrich Heber di gerahnya. Namun, petugas yang membagikan seragam tersebut mengatakan bahwa mungkin baju itu kekecilan untuk orang itu, sehingga diberikan kembali dan lebih pas untuk Paul. Tanpa Paul sadari, Heinrich adalah tentara yang sebelumnya gugur dalam medan pertempuran. Paul dan teman-temannya tergabung ke dalam resimen infanteri cadangan ke-78 dan ditempatkan di front barat. Namun, saat dalam perjalanan menggunakan truk melewati kota La Malmaison, Prancis Utara, sekitar 25 km dari front barat, truk pasukan Paul diberhentikan oleh seorang dokter militer karena truk tersebut dibutuhkan untuk mengangkut korban luka akibat pertempuran. Sehingga Paul dan kawan-kawannya terpaksa marching berjalan kaki menuju garis depan. Saat mencapai garis depan, Paul dan pasukan lainnya ditempatkan di parit perlindungan yang dipenuhi lumpur dan genangan air. Hujan turun diiringi beberapa ledakan mortir dan desingan peluru dari pihak musuh. Di sana, ia berkenalan dengan tentara yang lebih senior bernama Stanislaw Kaczynski yang sering dipanggil Kat. Ketika sedang berjaga pada malam hari, Paul mendengar suara orang berbicara dalam bahasa Prancis. Lalu Paul melepaskan tembakan ke arah depan, namun hanya mengenai jasad seseorang yang sudah lama tergeletak di sana. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba sebuah tembakan dari arah musuh mengenai helm Paul dan membuat Paul jatuh ke belakang. Beruntung, tembakan tersebut tidak membuatnya terluka dan hanya menyisakan helm yang bolong. Tidak lama, Kat datang dan memberitahu Paul agar berpindah tempat setiap melepaskan tembakan supaya posisinya tidak diketahui musuh. Karena dalam kegelapan malam, cahaya tembakan dapat memberitahukan posisi dengan mudah kepada musuh. Setelah itu, parit mereka dihujani rentetan artileri yang memaksa mereka untuk berlindung ke dalam bunker. Di dalam bunker, Paul dan kawan-kawan terlihat ketakutan karena hantaman artileri membuat langit-langit bunker itu bergetar. Seorang tentara yang lebih senior bernama Jaden Starkfleet mengatakan bahwa serangan artileri beruntun biasanya diiringi oleh serangan infanteri. Takut dengan kedatangan pasukan musuh, seorang prajurit memaksa untuk keluar dari bunker tersebut. Baru saja ia keluar dari bunker, sebuah peluru artileri jatuh tepat di pintu masuk, membuat tubuh prajurit itu hancur dan darah menyebar kemana-mana. Dalam keadaan panik, ledakan artileri kembali berjatuhan di atas bunker mereka. Menyadari bunker tidak mampu lagi menahan serangan tersebut, Kat memerintahkan semuanya untuk segera keluar menyelamatkan diri. Benar saja, bunker itu akhirnya runtuh dan banyak yang tertimbun di dalamnya, termasuk Paul. Beruntung, keesokan harinya Paul berhasil ditemukan tanpa mengalami cedera serius.
Dalam keadaan sempoyongan, Paul berjalan dan bersandar di parit tak jauh dari Kat yang sedang memakan roti. Melihat kondisi Paul yang masih dipenuhi tanah, Kat memberikan sepotong roti kepada Paul. Baru sempat memakan sedikit roti itu, seorang komandan datang dan bertanya kepada Paul, "Apakah kau terluka?" Lalu Paul menjawab tidak. Dan komandan tersebut memerintahkan Paul untuk mengumpulkan kalung identitas dari tentara yang gugur akibat serangan artileri tadi malam. Saat tengah mengumpulkan kalung identitas, Paul menginjak sebuah kacamata yang ia sadari adalah milik temannya yang bernama Ludwig. Lalu Paul bergegas mencari keberadaan Ludwig. Tidak lama kemudian, ia melihat tubuh Ludwig terlungkup dengan kondisi kaki hancur akibat ledakan artileri. Paul lalu mengambil kalung identitas milik Ludwig dan merapikan pakaian temannya itu sambil meratapinya. Selanjutnya di sebuah kantor terlihat beberapa orang sedang mencatat nama-nama tentara yang gugur. Lalu catatan itu diberikan kepada Matthias Erzberger, seorang politisi Jerman yang ingin agar petinggi militer Jerman segera berunding dengan pihak musuh karena Jerman mengalami kerugian yang sangat besar dalam perang tersebut. Dalam beberapa pertempuran terakhir saja, Jerman kehilangan lebih dari 40.000 tentaranya. Scene berikutnya memperlihatkan Paul dan Kat sedang berjalan ke sebuah rumah peternakan. Di sana Kat mencuri seekor angsa, namun ketahuan oleh si pemilik peternakan. Kat dan Paul berlari menjauhi tempat tersebut diiringi dengan tembakan dari si pemilik rumah. Tidak lama kemudian mereka sampai di markas dan memasak angsa tersebut lalu menyantapnya. Keesokan harinya Paul, Kat, Jaden, Franz, dan Kropp ditugaskan untuk mencari 60 orang tentara muda yang baru direkrut karena seharusnya mereka sudah sampai dan melapor sehari yang lalu. Dalam pencarian tersebut, mereka melewati daerah bekas pertempuran dan melihat banyak jasad yang bahkan sampai tersangkut di atas pohon akibat ledakan peluru artileri. Tidak lama kemudian, mereka sampai di sebuah bangunan seperti bekas pabrik dan mencari-cari 60 orang anggota muda tersebut. Paul akhirnya menemukan mereka dalam keadaan tidak bernyawa karena menghirup gas beracun. Pada tanggal 8 November 1918, Matthias Erzberger sedang dalam perjalanan menggunakan kereta api ke Compiègne, Prancis untuk bertemu dengan petinggi militer sekutu. Tujuannya membahas gencatan senjata. Di saat yang sama, Jenderal Friedrich yang merupakan pemimpin pasukan Jerman di front barat menolak gencatan senjata dengan musuh karena ia menganggap Matthias Erzberger hanya menjual tanah air Jerman kepada Prancis, sehingga sang jenderal ingin menyerang posisi musuh dengan sekuat tenaga. Keesokan harinya, atas perintah Jenderal Friedrich, resimen Paul bergerak ke garis depan untuk melakukan penyerangan. Saat pertempuran di garis depan terjadi, Matthias Erzberger bersama delegasi Jerman lainnya sedang berunding dengan perwakilan Prancis yang dipimpin oleh Jenderal Ferdinand Foch. Dalam perundingan itu, pihak sekutu atau Entente memaksa Jerman untuk tunduk pada gencatan senjata tanpa syarat apapun. Atau dalam kata lain mengakui kemenangan Entente. Delegasi Jerman diberi kesempatan untuk memikirkan hal tersebut. Jauh di garis depan, Paul dan pasukan Jerman lainnya tengah bertempur melawan pasukan Prancis. Pertarungan jarak dekat di dalam parit pun terjadi. Paul berusaha melawan pasukan Prancis yang menyerangnya. Beruntung, ia dapat mengalahkan tentara Prancis tersebut menggunakan skop yang dibawanya. Di saat yang sama, Kat dan Jaden sedang terlibat kontak tembak jarak dekat di dalam parit. Mereka berhasil mengalahkan musuhnya yang kebetulan tempat itu adalah dapur yang berisi banyak makanan. Mereka pun memakan makanan tersebut. Tidak lama, Paul pun datang dan ikut bergabung. Namun tidak lama kemudian, meja makan itu bergetar menandakan ada tank yang mendekati posisi mereka. Tikus-tikus penghuni parit terlihat berlarian keluar dari tempat tersebut. Mereka bertiga lalu keluar bersiap menghadapi kedatangan musuh. Dari balik kabut, muncul tank berjenis Saint-Chamond milik pasukan Prancis. Pasukan Jerman berusaha menembak tank tersebut, tapi tidak memberi dampak apa-apa. Sehingga, Kat memerintahkan mereka semua untuk lari keluar dari parit. Saat kabur keluar dari parit, Paul terpisah dengan Franz yang berlari ke arah lain. Ternyata, tidak hanya tank, pasukan Prancis juga menggunakan pelontar api dan membakar tentara Jerman yang masih berada di dalam parit. Sambil berusaha menyelamatkan diri, Paul, Kat, dan Kropp menggunakan granat untuk melumpuhkan salah satu tank milik musuh. Dan itu pun berhasil. Namun, jumlah musuh yang sangat banyak memaksa mereka untuk kembali berlari meninggalkan tempat tersebut. Saat masih berlari, sebuah ledakan artileri membuat Paul terlempar. Ketika itu, Paul melihat Kropp tidak mampu menyelamatkan diri. Kropp tertinggal memohon belas kasihan kepada musuh yang langsung membakarnya menggunakan pelontar api. Paul masih mencoba menyelamatkan diri lari dari musuh. Namun, sebuah pesawat yang menembakinya dari atas membuatnya terjatuh ke dalam sebuah lubang besar bekas ledakan artileri. Di dalam lubang itu, ia menyadari kalau pasukan Prancis sudah sangat dekat. Ia berpura-pura mati agar tidak terlihat oleh musuh. Namun dari belakang, seorang tentara Prancis sedang membidik Paul dan siap untuk menembak.
Tiba-tiba, sebuah ledakan melemparkan tentara tersebut jatuh ke dalam lubang tempat Paul bersembunyi. Pertarungan jarak dekat terjadi di antara mereka. Paul berhasil mengalahkan musuhnya tersebut. Namun, tidak lama kemudian rasa penyesalan muncul dan Paul membersihkan jasad tentara Prancis tersebut. Saat berhasil kembali ke markas, Paul melihat banyak tentara sedang bersorak dan bersukaria karena mereka mendapat informasi bahwa perang akan segera usai. Paul bertemu dengan Caden yang terbaring lemah karena kakinya hancur setelah pertempuran melawan tank tadi. Caden mengatakan bahwa Franz tidak selamat dan memberikan selembar kain milik Franz kepada Paul. Di sana ia juga bertemu dengan Kat yang sedang berusaha mendapatkan makanan. Mereka lalu membawa makanan tersebut kepada Caden. Ketika mereka bertiga bersiap untuk makan, tiba-tiba Caden menusuk lehernya sendiri menggunakan garpu sehingga ia tidak bisa diselamatkan. Scene berikutnya memperlihatkan delegasi Jerman yang dipimpin Matthias Erzberger sedang melakukan perundingan kembali dengan pihak ETT yang dipimpin Jenderal Ferdinand Foch. Dalam perundingan itu, pihak Jerman masih berusaha agar perjanjian gencatan senjata tidak memberatkan Jerman. Namun Jenderal Foch mengatakan bahwa tidak ada pilihan lain. Jerman harus menerima kekalahan. Tidak bisa berbuat banyak, Matthias Erzberger yang sebenarnya juga ingin agar perang cepat berakhir menandatangani perjanjian tersebut diikuti oleh delegasi yang lain. Setelah itu, Jenderal Foch mengatakan bahwa hasil perundingan tersebut akan berlaku keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 11 bulan November 1918 jam 11 pagi. Informasi tentang perundingan itu sampai ke telinga Jenderal Friedrich yang memerintahkan prajurit untuk berkumpul esok pagi agar ia dapat menyampaikan perintah. Ketika pagi hari datang, Paul dan Kat kembali mendatangi rumah peternakan untuk mencuri telur. Kali ini, Paul yang masuk ke dalam. Namun ia ketahuan oleh anak pemilik peternakan. Setelah berhasil membawa telur, Paul dan Kat berlari menjauhi tempat tersebut. Namun ketika sedang buang air kecil, Kat mendengar sesuatu dari arah belakang. Ternyata suara itu berasal dari senjata yang dibidikkan oleh anak pemilik peternakan yang diam-diam mengikuti Kat. Tidak jauh dari sana, Paul mendengar suara tembakan dan tidak lama kemudian ia melihat Kat berjalan sempoyongan lalu rebah. Anak pemilik peternakan tadi menembaknya tepat mengenai bagian perut. Paul berusaha menyelamatkan Kat dengan membawanya kembali ke markas. Namun Kat tidak bisa diselamatkan karena tembakan itu merusak organ hatinya. Setelah itu pasukan berkumpul di hadapan Jenderal Friedrich. Jenderal itu mengatakan bahwa sebelum jam 11 pasukan Jerman harus merebut wilayah Latier yang dikuasai Prancis. Banyak yang menolak perintah tersebut. Mereka yang menolak langsung dieksekusi sehingga pasukan yang lain terpaksa bergerak kembali ke medan pertempuran. Di dalam parit, pasukan Prancis yang mengira mereka sudah memenangkan perang sedang bersukaria sambil menikmati minuman. Tanpa mereka sadari, pasukan Jerman sedang bergerak mendekati mereka. Kedatangan pasukan Jerman akhirnya disadari oleh komandan pasukan Prancis yang langsung memberi perintah siap siaga. Pertempuran pun terjadi dengan sengit. Setelah terlibat pertempuran jarak dekat, Paul berhasil melumpuhkan beberapa tentara musuh. Setelah itu, ia melihat seorang tentara Jerman yang masih muda sedang berusaha lari dari serangan musuh. Paul lalu melompat ke arah musuh tersebut. Mereka terlibat kontak fisik. Beberapa kali Paul hampir kehilangan nyawanya saat kepalanya direndam ke dalam lumpur oleh tentara Prancis itu. Namun Paul berhasil melepaskan diri. Saat masih bergumul dalam pertarungan, Paul dan tentara Prancis itu terjatuh ke dalam bunker yang lumayan gelap. Tiba-tiba dari arah belakang seorang tentara musuh menusukkan bayonet tepat di jantung Paul. Paul terdiam karena di saat yang sama banyak orang berteriak, "Sudah jam 11, stop bertempur, perang sudah berakhir." Tentara Prancis yang tadi bertarung dengan Paul hanya bisa menatap Paul tanpa berkata apa-apa. Ia meninggalkan Paul yang berjalan pelan dari bunker tersebut. Tidak lama, scene memperlihatkan kedua belah pihak tidak lagi saling bertempur. Masing-masing terlihat sibuk mengumpulkan kalung identitas dari tentara yang gugur saat itu. Tentara muda yang tadinya diselamatkan oleh Paul ditugaskan mengumpulkan kalung identitas rekannya yang gugur, dan ia melihat tubuh Paul sudah tersandar di parit dalam keadaan tidak bernyawa. Tentara muda itu menatap jasad Paul lalu mengambil kain putih milik Franz yang tadinya dipakai oleh Paul sebagai syal. Oke kawan, itulah cerita lengkap film All Quiet in Western Front, film dengan latar sejarah Perang Dunia Pertama. Kalau kalian punya saran film sejarah apalagi yang akan kita bahas, silahkan tinggalkan judulnya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share juga agar channel ini terus berkembang ya kawan. Sekian dan terima kasih.